Tuhan. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul tertindas. Kita akan baca Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 mulai. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Mari kita renungkan bersama-sama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah kisah yang menceritakan pada saat itu Hagar melarikan diri, atau kata lainnya minggat dari rumah Abraham karena pada saat itu ditindas oleh Sarah. Belum Sarah namanya, tapi Sarai. Dan dia tidak kuat menghadapinya dan melarikan diri meninggalkan rumah itu. Dia punya rencana untuk pergi jauh meninggalkan keluarga Abraham. Tetapi pada saat itu didatangi oleh malaikat Tuhan dan ditanya, dari mana asalmu, kemana pergimu? Ya, dikatakan di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyamu. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu dan biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu Hagar ketemu dengan malaikat Tuhan, jawaban yang didengar oleh Hagar sangat tidak diharapkan oleh Hagar. Dan kita jarang sekali mendengar firman Tuhan tentang Hagar. Nah, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu, kalau kita tidak mengerti, itu ada sebuah penindasan yang diizinkan oleh Tuhan. Ya, sehingga kita merasakan penderitaan yang begitu rupa sehingga kita tidak kuat dan lari meninggalkan. Ya, baik itu di rumah, baik itu di gereja, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Sering kali kita hadapi dan sering kali terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri yang mengalami. Nah, satu hal yang perlu kita renungkan bersama pada firman Tuhan yang kita dengar saat ini, bahwa pada saat itu Tuhan menyuruh kembali Sarah, menyuruh kembali Hagar untuk ditindas oleh Sarah. Kembalilah kepada nyonyamu dan biarlah kamu ditindas di bawah kekuasaan. Nah, ini yang perlu kita renungkan, saudara. Di sini Tuhan mengizinkan Hagar ditindas. Dan ini nggak masuk dalam perhitungan kita. Dan saya yakin kita nggak punya rencana yang seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun kita jarang mengetahui dan jarang menyadari pada saat kita dalam keadaan tertindas, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan yang tidak enak, seringkali daging kita berontak dan ingin lepas, ingin bebas. Tetapi satu yang kita harus tahu, apakah pada saat kita meninggalkan, melepaskan diri, melarikan diri, minggat dan lain sebagainya itu sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Maka dari itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
sebelum engkau meninggalkan gerejamu karena kamu gak cocok dengan hamba Tuhan, gak cocok dengan teman sekerja, pelayananmu dan lain sebagainya, alangkah baiknya engkau tanya kepada Tuhan, apakah penindasan itu Tuhan izinkan terjadi dan engkau disuruh kembali. Sebelum engkau minggat dari rumahmu, engkau tanya sama Tuhan. Sebelum kau pindah dari gerejamu, kau tanya Tuhan. Kalau kita lihat firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan pada saat ini, bahwa Hagar diinginkan Tuhan untuk sementara waktu ditindas di bawah kekuasaan Sarah. Dan kalau kita lihat, Tuhan punya rencana yang besar di balik penindasan yang dialami oleh Hagar. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan anak yang dilahirkan Hagar nanti jauh dari Abraham. Tuhan ingin juga mungkin Abraham mendidik Ismail. Dan Tuhan punya rencana yang besar buat Ismail. Ayo saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarlah lewat firman Tuhan ini. Sebelum engkau meninggalkan keadaan yang tidak engkau inginkan, baik itu di gereja, baik itu di pekerjaan, baik itu di rumahmu, baik itu dimanapun juga, sebelum kita melarikan diri, sebelum kita keluar dari situ untuk menghindar, ayo tanya Tuhan, apakah Tuhan juga menginginkan engkau pindah gereja? Apakah Tuhan juga menginginkan engkau mundur dari pelayanan? Apakah Tuhan juga menginginkan engkau meninggalkan orang tuamu, pergi dari rumah? Inilah yang harus kita pahami dan kita mengerti supaya kita nggak salah jalan di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau kita nggak cocok, kalau kita di sini tertekan dan lain sebagainya, berarti Tuhan inginkan kita di tempat lain dan lain sebagainya. Tetapi tidak seperti yang dialami oleh Hagar. Ayo kita sadar supaya rencana yang Tuhan sudah susun buat kehidupan kita, supaya rencana Tuhan yang besar itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, dan janji-janji Tuhan digenapi di dalam setiap kehidupan kita sampai Tuhan datang, sampai garis akhir yang Tuhan tentukan buat kehidupan kita. Kita nggak salah langkah, kita tetap melangkah di dalam rencana Tuhan, tetapi kita harus tahu model kayak apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya jangan cepat-cepat ambil keputusan dalam kehidupan kita, meskipun yang tidak enak itu yang kita alami, meskipun penindasan itu yang kita alami, tetapi kita tanya Tuhan, Tuhan, aku pergi atau aku tetap di sini? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersamamu Bapa.